Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin tanggal Waalaikumsalam. 9 Desember kita hadir membicarakan tanggal 8 Desember membicarakan tanggal 9-nya akan terjadi pilkada ya untuk 8 daerah minimal di Jawa Barat ya. Nah sekarang hasilnya sudah ada, Akang sudah tahu atau kita sudah tahu begitu ya. Dan beberapa ramalan ada yang tepat, ada yang sedikit melenceng, tapi umumnya katanya rada tepat. Umumnya rada tepat. Nah ini oleh banyak pengamat dan pemirsa saya banyak dikontak begitu. Ya cukup menarik begitulah, menarik dan cukup menarik begitu. Dan mereka penasaran. Oh iya, kita buka dulu sebentar ini, boleh dibuka. Oh, iya. Mereka penasaran setelah Akang tahu atau kita tahu bagaimana sebenarnya review hasil dari Pilkada 2020 khususnya di Jawa Barat itu. Silahkan Kang, kumaha singkatnya saja begitu, to the ball point. Ya terima kasih Pak Hari. Kita sepakat ya buka dulu ini masker. Jadi sebagaimana kita bicarakan kemarin tentang prediksi atau ramalan lah, semacam ramalan begitu. Tapi tentu juga itu kan didukung oleh beberapa pengamatan dan dari data empirik maupun lapangan dan pengalaman selama ini. Pertama bahwa apa yang kita prediksi saya kira secara umum tadi betul ya. Jadi ada memang terhadap kemungkinan figur. Ada yang memang kita mengomentari tentang kans, misalnya kansnya PDI Perjuangan gitu. Paling soal Depok lah ya yang menjadi bukan meleset, tetapi itu pun kan perkiraan ya. Tetapi ada satu hal yang terpenting bahwa apa yang kita perkirakan bahwa dari pilkada ini model dalam situasi COVID ya, dengan berbagai ketentuan, apakah itu serentaknya, apakah itu juga situasi COVID-nya, dengan peraturan dan aturan-aturan di lapangannya, ini sangat memberikan sebuah keuntungan bagi petahana itu ya. Jadi dan ini bisa kita lihat, kita buktikan bahwa dari 8 yang pilkada maka 6 dimenangkan oleh petahana tadi kan, ya itu. Dan memang 2 yang bukan, itu memang bukan petahana yang maju. Misalnya Kabupaten Bandung kan beda, kalau pada Dang Nasrnya yang maju dengan ibunya sebagai istrinya kan pasti akan berbeda. Lalu yang kedua Indramayu pun kan bukan dari bupatinya kan. Nah ini tapi artis kan. Nah itu kemarin juga disinggung ya, bahwa kemungkinan bahwa ada magnet-magnet yang di luar konteks politik yang bisa memberikan dukungan, dan itu terbukti. Jadi kesimpulannya bahwa dari 8 ini 6 petahana 2 ya, ada unsur artis. Ya boleh dibilang ini artis yang memenangkan begitu. Nah ini sebuah fenomena ya. Nah itu dari sisi umum ya. Nah, ada memang khususan beberapa prediksi yang tentu ini juga memerlukan sebuah klarifikasi ataupun mungkin penjelasan. Jadi seperti kasus Pangandaran yang diprediksi akan begitu menang jauh, menang telak ya, artinya sampai jomplang. Ternyata kan ini mepet juga ya, bedanya hanya sekitar 3%. Ya, ini ada faktor-faktor internal maupun dalam hal mengakomodir tim ya, yang saya dengar dari teman-teman tentang tidak optimalnya pengusung, lalu juga relawan yang cenderung pragmatis begitu. Lalu kedua selebihnya ya mungkin situasi terakhir ya, opini nasional pun turut berpengaruh. Tetapi satu hal yang tentu ingin saya sebutkan secara jujur, ya itulah, tidak bisa sembarangan menghitung Golkar begitu. Akarnya masih kuat ya. Akarnya masih kuat dan mesin politiknya jalan, militansinya ada, dan manajemennya juga saya kira patut diperhitungkan. Sangat diperhitungkan. Lalu yang
berikutnya kita lihat ya ini yang dapat keuntungan secara politis juga PKS ya menurut saya. Lepas apakah kadernya sebab PKS, kalau saya lihat dari hasil pilkada ini atau pileg sebelumnya ataupun dari pilgub maupun pilpres, mereka memang tidak bisa atau kurang bisa menampilkan figur yang kredibel ya, yang sudah populer gitu, tetapi dia memiliki pemilih yang cukup baik ya, ada kemapanan, sehingga PKS boleh dikatakan di 8 ini ikut nebeng lah ya, dan berhasil ya. Ada sampai 7 ya dia kalau tidak salah, yang gagal mungkin hanya Indramayu kalau tidak salah ya. Nah, ada hal yang boleh dibilang pragmatis dan mungkin itu sebuah taktis ya. Kan secara umum kita melihat ada hal yang antagonis, di satu pihak sangat jauh dengan pengkutubannya ya dengan PDI Perjuangan bisa. Ya. Tapi kan di Pangandaran dia masuk kepada pengusung Pak JJ. Jadi ya. Nah itu ada kebutuhan khusus ya. Soal fenomena PKS yang menarik itu bagaimana itu? Ya tadi detailnya bahwa PKS tadi hampir mengambil keuntungan dia. Ya dari 8 ini yang masuk kepada pengusungan PKS itu 7 ya, 7. Hanya Indramayu mungkin yang tidak. Ya. Atau 7 lah ya kalau menurut saya, kalau dari penglihatan saya gitu. Dan ini sesuatu yang memang harus dilakukan ya, sebab dia akan klaim bahwa dia berhasil memenangkan pilkada lah kira-kira kan seperti itu. Nah, yang menarik berikut adalah Gerindra ini ya. Gerindra ya Pak Hari kan kemarin begitu signifikan ya, dan efek dari saya katakan kemarin waktu diskusi kemarin dari Pak Prabowo ini begitu lonjakannya luar biasa, ada lompatannya begitu, dan di Jawa Barat kan menang sehingga bisa jadi pimpinan DPRD Jawa Barat ya, kadernya. Nah tapi kalau kita lihat dari hasil pilkada sekarang, pertama kadernya tidak ada yang berhasil ya, Depok kan contoh yang langsung, Karawang misalnya, lalu mungkin mendukungnya juga relatif tidak 50%-nya. Dan yang cukup mengejutkan kita adalah Tasik ya. Kan kemarin kita juga menyampaikan bahwa Tasik ini agak susah diprediksi, dihitung itu secara politis sebab orientasinya bukan berbasis ideologi ataupun suara-suara politis gitu ya, tetapi lebih kepada kebutuhan-kebutuhan yang berbasis di luar konteks politik. Nah, dan ini terbukti ya, bahwa yang diusung oleh Gerindra ini mengalami kekalahan dan tidak tanggung, kalahnya juga nomor 3 ya, nomor 3. Nah ini membuktikan ya, padahal di pihak lain kemarin justru di Tasik ini sangat signifikan. Gerindra itu dari 3 jadi 9 kursi dan langsung pimpinan DPRD kan. Nah pertanyaannya, kenapa begitu? Walaupun ya tentu juga kita sedikit memiliki data di soal internal, misalnya tidak mendapatkannya pelegitimasian pimpinan partai bukan hanya di pilkada sekarang untuk dicalonkan, tapi juga gagal menjadi ketua DPRD. Ada kekuatan ekstra yang non partai mungkin mempengaruhi sehingga terjadi konflik tapi sekam gitu. Cuma orang takut oleh Pak Prabowo. Tetapi kan adalah ketidakpuasan. Jadi faktor internal pun sangat berpengaruh ke situ, sehingga mesin politiknya mungkin kurang jalan ya, Jadi ini agak mengagetkan. Ya. Nah, dan akhirnya Tasik ini kan sebagaimana juga kita bicarakan kemarin, ada menyisakan kelihatannya, menyisakan suatu persoalan baru, dan ini berpotensi untuk ada gugatan sebab menangannya tipis, perbedaannya sangat tipis. Apalagi ada kecurigaan kalau petahana ini kan mendapat support ataupun fasilitas tertentu ya, mungkin di mekanismenya, termasuk kecurigaan terhadap penyelenggara pemilunya itu sendiri. Oke,
Nah, sekarang ini cuaca susah diprediksi begitu, termasuk politik juga begitu. Tapi kayaknya kemarin memprediksi agak tepat lah begitu. Ya. Nah, sekarang mau pindah dulu itu sebentar. Baik, Kita jeda. Ya, Kang, kita pindah tempat nih. Tadi kan Ya, kehujanan. ya. Ya, memang cuaca sekarang susah diprediksi begitu ya. Tapi politik bisa lah begitu. Kita justru sekarang akan sedikit membincangkan itu ya. Prospek atau ya analitik dari hasil review Pilkada 2020 tentang kepartean itu tadi kita sambung lagi. Menurut Akang itu bagaimana sekarang itu? Ya, tadi kan kita PKS tadi kan sudah, lalu Gerindra juga tadi sudah cukup mengejutkan ya bahwa memang sepertinya tidak kebagian porsi baik gitu. Ya. Padahal dia pemenang legislatif. Kalau juga Pak Prabowo kemarin yang diusung kan di Jawa Barat menang ya. Dan harusnya pemilu ya. pun menang ya. Harusnya kan. Nah ini pertanyaannya kemarin bertampak tidak. Nah itulah yang kemarin disampaikan bahwa pemilih di Jawa Barat ini tidak bisa selalu dipegang, bukan dipegang, diukur dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi ada hal-hal yang memang spontan begitu, dan tadi faktor kehadiran figur yang untuk kepentingan lokal ini kembali kepada integritasnya yang cukup berpengaruh, bahkan lebih dominan daripada pengaruh daripada mesin politik. Ya. Nah ini saya kira satu fenomena khusus ya. Nah lalu kemudian misalnya ada kita juga kehilangan dari penglihatan kita dari radar penglihatan kita ya. Seperti Nasdem misalnya. Ya pastilah di Kabupaten Bandung dia akan klaim bahwa itu jasa besarnya Nasdem Kabupaten Bandung khususnya ya. Sebab memang ada historis juga, kebetulan Kang Agus Yasmin sepertinya musuh bebuyutannya. Ya. Zaman Akang juga zaman dulu. Kang Obar lah, bukan dengan Golkar dulu kan dari Golkar dia. Nah ini dia yang support utama, dan memang kalau diukur Golkar atau tidak ya sepertinya Golkar juga kok Kang siapa? Dadang. DS itu. Siapa yang mau menyebut bahwa dia bukan kader Golkar begitu? Justru itulah suatu persoalan kemarin sehingga agak lama menurut saya Ibu Nia untuk memastikan untuk maju dan tidaknya. Itu memang kan, di terakhir ya. Iya, dan itu tarik menariknya kan cukup alot. Makanya saya pernah mengatakan kemarin sepertinya ini, dan saya mendengar bahasa ya tidak terlalu juga ada sahwat dari keluarga Pak Obar untuk maju gitu. Nah ini di politik kan tidak boleh ragu-ragu seperti itu. Ya. Kemudian ini saya nyelip nih mengenai masuknya keluarga Maksum itu. Gimana itu? Saya dikonstelasi itu. Ya saya jujur karena itu juga bagian dari komunikasi keluarga ya. Saya anggap dia bagian dari keluarga ya. Saya pernah memberikan pendapat ya untuk belajar dulu lah begitu kan. Jadi memang hasilnya kan apa yang memang diprediksi atau diingatkan terbukti. Tetapi terbuktinya apa? Ya terbukti ya suara yang paling bawah kan. Jadi tapi ya saya kira itu hak beliau kan. Saya sudah mengingatkan dari awal. Oh pernah diingatkan? Ya waktu saya ketemu, dan saya kira mungkin pilihannya lebih baik coba mengenal dulu di pemerintahan. Kalau itu di posisi nomor 2 akan lebih memiliki kans untuk bisa memenangkan, tapi karena mungkin pilihan-pilihan, tetapi ya saya tidak tahu bagaimana pertimbangan dari partai ya. Sebab awalnya kan juga yang agak disebut santer mau maju kan ketua DPD-nya, tapi last minute ya Ibu Yena, dan yang notabene memang bukan kader, tapi oke lah itu. Saya kira kita tidak bisa setback, tapi mungkin dari situ dia mendapat pembelajaran yang baik ya untuk ke depan. Masih umurnya juga masih muda. Ya masih muda, dan ya ada prospek gitu. Saya kira ini kan bukan kegagalan, tapi keberhasilan yang tertunda. Ya.
Bijak sekali. Bijak gitu. Bu Yena tertunda ini. Nanti masih ada. Kang Budi juga jangan pakai semangat. Ya, lah. saya kira Kang dia Budi, punya ya. genetika yang bagus dan sudah menunjukkan keteladanan ya. Iya. Barangkali ada Bandung Timur nanti. Ya, yang Bandung Timur. bisa lebih cepat diproses sama Pak Gubernur begitu kan. DOB Juga ya. bagian peluang buat beliau karena basisnya memang di Di sana di wilayah Rancaekek. di wilayah Bandung Timur. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi soal partai tadi. Saya ya kalau yang lainnya mungkin Nasdem di arena lain hanya ikut. Memang di Priangan ini kalau Nasdem mengalami sebuah penurunan drastis kan. Ya seperti kursi-kursi di DPRD-nya juga pada hilang begitu. Memang di Tasik pemilu dulu juga tidak berhasil dan sekarang juga tidak. Jadi saya susah untuk memberikan perhitungan. Tetapi mungkin ada bagian-bagiannya tadi yang menonjol mungkin hanya di Kabupaten Bandung. Ya, kalau Golkar ya saya kira sesuai dengan prediksi kita kemarin kan pasti minimal dua dan ini terbukti ya bahwa kader Golkar ini yang pastikan di Sukabumi ya. Kalau di mana di Cianjur ikut gabungan lah juga dia bisa klaim kan kemenangannya gitu. Lalu kemudian kemarin yang dihitung oleh saya itu kan Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Bandung. Kemudian mana lagi daerah yang ya Tasik ya, Tasik ada kans lah, itu juga luar biasa menurut saya. Walaupun bagaimana kan kurang dari 1% itu bedanya. Ini bukan pekerjaan mudah ya. Jadi kalau ada benefit-benefit yang didapat ya oleh Golkar dan dia menunjukkan sebuah kekuatan dan mungkin tidak hanya untuk pencapaian pilkada dalam pengertian jadi bupati tetapi menjaga tatanan ini luar biasa. Terbukti kan di Pangandaran bahwa di luar dugaan kita memang ada faktor yang begitu sangat berbahaya sebetulnya dan orang menyebut waduh kalau diantaranya mungkin saya Ibu Susi juga nggak turun nggak tahu tuh ya seperti itu ya tapi walau alam lah kalau itu kan hanya semacam analisa. Oke, Kang itu mungkin kita akhiri dulu sementara ini. Enggak, ini biar adil PDI Perjuangan loh. Saya bilang ya PDI Perjuangan memang cukup mengejutkan. Saya kan menghitung kalau 3 pasti kembali. Tapi ada kans 2 nih. Nah ini agak mendekati ya. Kenapa hanya kita memprediksi Depok yang tadinya mengandalkan dari kemenangan Gerindra kemarin ya. Ternyata patahannya lebih kuat dan itu memang rumah besarnya PKS ya dari zaman Pak Nur Mahmudi ya Depok itu ya dan basis. Sudah melahirkan 2-3 periode wali kota dan ternyata sekarang juga di luar dugaan kita Depok tetap PKS di Depok tetap bertahan. Nah PDI Perjuangan saya kira menunjukkan jati dirinya yang struggle menurut saya ya sebab kalaulah adik juga ini bisa ya clear ya artinya memang Tasik akhirnya dimenangkan oleh beliau walaupun bedanya seperti artinya kan ada 4 daerah dari perhitungan kita 3 dan adakan sampai ke 5 ya. Mungkin yang gagal itu di Karawang ya. Nah ini Indramayu kan ternyata terbukti kemarin kita analisa bahwa ada pemudaran dari kekuatan lama dan turunnya ya pengaruh Pak Yance almarhum dan juga karena ibu bupatinya istrinya mengundurkan diri ini semakin mempreteli kekuatan sebab sangat dekat dan sangat ada hubungan antara kemenangan Golkar yang sudah hampir 15 tahun lebih di Indramayu dengan figur Pak Yance. Ini jelas berdampak. Kebetulan juga figur yang muncul yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan wakil yang diusung oleh Gerindanya bagus ya. Bagus artinya Ibu Nina kan cukup memiliki intelektualitas yang memadai dan putra daerah yang tentu tidak diragukan tentang keindramayuannya. Putra langsung Pak Daim Bahtiar ya putrinya Pak Daim Bahtiar. Dan Pak Daim Bahtiar ya tokoh Indramayu
politikus asli orang Indramayu dan memang pernah menjabat sebuah puncak tertinggi di kepolisian, sehingga terbantu sekali gitu, dan itu PDIP dapat keuntungan besar. Ditambah ya wakilnya. Jadi menurut saya ada kekonsistenan ya. Makanya dari militansi kader-kader PDI Perjuangan di situ. Dan saya kira ini juga satu hal yang tidak mudah ya, sebab tekanan-tekanan terakhir ini dengan kerentanan Jawa Barat, isu-isu yang berkaitan dengan agak antagonis gitu. Ya. Nah, ini ternyata tidak memudahkan, dan ini cukup, menurut saya cukup mengejutkan juga ya, membanggakan. Oke. Ya, begitu. Jadi saya kira kita tutup dulu sementara ini untuk jeda sejenak. Terima kasih.